Kayak yang udah dicat Jojo sih Mbak, kita mau nanya-nanya tentang Mbaknya kemarin KKN kayak gimana. Oke, nggak apa-apa, boleh ya. Sama izin di record ya Mbak. Hehe. Oke. Kalian tuh ilmu keperawatan UGM ya? Apa mana? Iya sih Mbak. Oh, Masya Allah. Ada yang kenal kok Mbak. Enggak. Ya Mbak, boleh langsung aja ya Mbak, biar mempersingkat waktu juga. Boleh, silakan. Kalau menurut Mbak, urgensinya Mbak dulu KKN tuh gimana? Oke, ya pertama sebelumnya kenalin dulu ya. Nama aku Kurnia. Mungkin udah kenal tadi yang udah ngechat aku juga gitu. Aku dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia di UGM. Nah, untuk urgensi KKN sendiri, kalau secara pribadi, ini di luar ya, di luar konteksnya ada dua gitu. Yang pertama memang karena itu kewajiban kampus, sudah pasti kan ya, karena UGM memang mewajibkan KKN, yang jelas itu urgensinya gitu. Tapi untuk sebagai mahasiswa dan sebagai personal, memang kalau KKN itu lebih membuat kita dekat dengan uh, kehidupan sehari-hari. Gimana kita mengamalkan ilmu yang udah ada dan udah didapatkan itu secara sehari-hari dan itu diterima gitu loh. Kalau KKN kan kita udah pasti apa ya segala ilmu yang kita kasih itu mau dalam bentuk kegiatan apapun itu akan diterima. Beda kalau kayak kalau kita melakukannya secara mandiri. Misalnya kalau aku kan sastra Indonesia ya, siapa sih orang yang mau dengerin sastra, kita ngomongin sastra di depan secara gamblang di depan masyarakat ya gitu. Kan lebih enak mereka misalnya ngambil makanan buat peliharaan, ngarit, tau ngarit nggak kalian? Ngarit. Tahu-tahu. Iya, lebih nyaman kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan di KKN itu kita bisa lebih diterima karena ya citranya memang oh dia kakak-kakak KKN gitu. Memang itu programnya. Di itu sih lebih mengamalkan apa yang bisa kita pelajari di kampus itu di masyarakat dan itu diterima dengan baik kayak gitu. Kalau boleh tahu kemarin kakak prokernya ngapain ya kak? Oke, sebelumnya aku mau kasih sedikit highlight dulu terkait dengan tempatku KKN. Jadi tempatku KKN itu di Pacitan, itu eh, di desa Karangnongko. Dia itu desanya memang lebih ke dataran tinggi, tapi dia pantai gitu. Dataran tinggi, pantai, terus kehidupan masyarakatnya itu sehari-harinya tani sih sebenarnya tani, bukan pelaut ya tani karena memang prospeknya tidak banyak di kelautan gitu. Nah untuk programku sebenarnya ada lima, ada lima ya program awalnya itu ada lima. Yang pertama adalah pelatihan surat dinas atau surat resmi, akhirnya surat resmi sih ya, pelatihan terkait surat resmi. Terus yang kedua itu branding and packaging. Terus habis itu apa ya? Aku lupa ya. Ada empat. Sebentar aku buka laporannya ya. Buat terus programnya juga inventarisasi folklore daerah itu kayak semacam membuat buku tentang dongeng-dongeng daerah gitu. Terus buku profil desa, branding wisata desa, sama pelatihan esai wisata gitu. Ada lima akhirnya. Awalnya lima aja. Awalnya yang branding profil desa itu tidak ada, tapi aku tambahin karena ternyata mereka butuh kayak gitu. Itu sih untuk proker-prokernya. Kira-kira itu. Kalau menurut Mbaknya nih kayak hubungan antara yang tadi apa alurnya dari KKN terus Hmm. udah menjalani beberapa program-program tuh dengan
nilai cinta tanah air tuh menurut Mbak gimana? Kayak ada nggak sih sangkut pautnya? Terus kayak hubungannya kayak gimana? Waduh, kalau diceritakan secara 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 akademis tuh agak susah ya hubungannya dengan cinta tanah air. Tapi ya itu saya rasa bisa dicek sendiri di panduan KKN UGM. Kenapa KKN itu dilaksanakan kan ya karena supaya kita bisa mengabdi kayak gitu. Ibaratnya kayak melakukan pembelajaran langsung di masyarakat yang ada di tanah air ya gitu ya. Saya rasa itu lebih bisa dijelaskan oleh panduannya UGM dibandingkan saya gitu. Tapi kalau saya pribadi yang sudah melaksanakan KKN itu memang apa ya? Vibes ketika kalian berada langsung di dalam masyarakat dengan di kampus itu sangat amat berbeda gitu. Jadi kalau di kampus kan bisa bebas kayak, oh, aku suka materi yang seperti ini, aku suka melakukan hal yang seperti ini. Tapi kalau di masyarakat nanti kalian akan belajar, kita akan belajar untuk misalnya tidak memihak, menghormati segala sisi yang ada di masyarakat, terutama di bagian politik ya, di bagian politik, pemerintahan gitu. Mana pandangan itu berbeda dan kita nggak bisa langsung kayak saya memposisikan diri di pandangan politik ini gitu. Itu tidak bisa. Jadi kalau misalkan dengan nilai tanah air, saya rasa untuk KKN ini memang mengajarkan kita untuk lebih apa ya, lebih hidup dengan keragamannya aja sih. Dihubungkan dengan cinta tanah air ya, mungkin kecintaan terhadap fakta kalau negara kita memang seberagam itu. Seperti itu. Kalau respon masyarakatnya dulu waktu KKN tuh gimana? Apakah mereka welcome juga? Terus karena merasa dibantu juga, terus kayak request ini itu. Maksudnya peran masyarakat dan responnya tuh gimana gitu loh terhadap KKN yang kakak dulu. Oke. Ini Eh, lebih spesifik lagi tentang yang ini berhubungan dengan sastra sastra Indo kayak di proker-prokernya kakak gitu. Lebih oke. spesifik di situ sih. Oke. Kalian belum KKN ya? Oke, semangat ya kalau Setengah gitu. tahun lagi sih. Setengah tahun lagi, iya benar setengah tahun lagi. Em, Harus dipahami dulu ya, sebenarnya bisa berbeda. Pandangan masyarakat itu bisa berbeda tergantung dengan kulturnya di sana, kebiasaannya, tempatnya di mana gitu. Kebetulan seperti yang aku ceritakan ke kalian, daerahnya adalah daerah pesisir, lereng, terus habis itu kegiatan mereka sehari-hari bertani, kayak gitu. Dan ini mungkin rahasia yang hanya dipahami oleh anak-anak pengabdian, tapi kalau kalian tahu, sebenarnya manusia, orang manusia, masyarakat pesisir itu ketimpangan sosialnya itu sangat amat terasa gitu. Jadi kalau kamu kaya ya kamu kaya banget, kalau miskin ya kamu miskin banget. Intinya adalah kalau kamu memang benar-benar kaya, kamu bisa mencapai mencapai eh, jalan-jalan, akses-akses ke pendidikan, ke segala hal itu dengan mudah. Tapi kalau kamu ibaratnya kayak kalau kamu mohon maaf miskin atau tidak punya gitu, kurang sejahtera gitu, yang kalian pikirkan untuk hidup ya cuman gimana caranya bertahan hidup gitu dan itu benar-benar terasa di em, di pesisir di daerah-daerah pesisir biasanya di daerah-daerah pesisir itu terasa di kasus saya KKN di Pacitan itu sama gitu jadi kalau kalian mention tadi di prokerku ada program surat dinas namanya kebetulan kita kalau di sastra Indonesia kan ada penggunaan bahasa Indonesia untuk penulisan surat dinas surat resmi kayak gitu kan ya di sana itu sering banget eh, masyarakat itu melakukan pinjaman, tapi pinjamannya itu nggak resmi gitu intinya kayak bukan bank langsung, tapi juga bukan pinjol. Dan ini tuh kayak ya diwajarkan sama pemerintahannya sana gitu. Terus habis itu mereka kadang ada orang-orang yang gampang percaya misalnya, oh dengan surat ini buktinya ini berarti kita bisa dipenjarain kalau nggak inilah kayak gitu. Nah, fokusku adalah gimana caranya mengedukasi masyarakat. Oh, nah ini bentuk surat dinas yang benar kayak gitu. Kalau misalkan suratnya tidak seperti ini, maka itu tidak benar kayak gitu, tidak usah dipercaya. Nah, untuk respon-respon seperti itu sebenarnya mereka agak sedikit menolak ya, karena memang tidak terbiasa gitu untuk penggunaan bahasa. Ya, sekali lagi karena mungkin bahasa Indonesia adalah mata kuliah atau lingkup yang disepelekan oleh masyarakat banyak kayak gitu.
dan stigma itu masih ada di mereka. Jadi sebenarnya terkait dengan proker-prokerku, kebanyakan justru itu malah tidak disambut dengan enak gitu. Tapi tergantung juga dengan siapa sasarannya. Contohnya, tadi kalau yang surat dinas itu memang agak sedikit ditolak ya, kayak sa- pas saya sosialisasi itu ya memang ramai, memang diterima karena memang proker kita di sana bareng desa, tapi antusiasmenya tuh kurang gitu. Berbeda sama proker yang satunya. Jadi, yang satunya itu saya pelatihan esai wisata sama eh, pelestarian folklore daerah itu disasarkan untuk anak-anak. Nah, anak-anak ini suka gitu karena mereka ibaratnya kayak dongeng-dongeng kayak gitu kan mereka suka kan ya. Jadi eh, sebenarnya kalau menerima itu em, kalau dalam lingkup yang ringan dan itu bisa cocok sesuai dengan targetnya itu diterima dengan sangat baik gitu. Tapi kalau misalkan kalian menargetkan eh, seseorang yang salah atau kelompok yang salah itu justru bisa menjadi beban sih kayak gitu sih. Jadi tergantung penempatannya sama seperti yang saya bilang di awal tadi. Kalau pas KKN itu kita nggak bisa langsung memposisikan diri, oh saya membela ini gitu nggak bisa. Jadi benar-benar harus mengerti kelompok-kelompok sasarannya dengan baik gitu sih. Berarti sebenarnya kayak tergantung juga mereka minat sama kayak mintanya tuh di mana gitu ya Mbak. Kayak nggak bisa tiba-tiba kita jadi superhero terus kita punya proker ini gitu nggak bisa. Ya, kurang Tapi kayak lebih benar-benar demikian. harus menjawab menjawab apa keinginan mereka gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya nggak harus keinginan mereka sih. Sebenarnya itu kan kebutuhan juga ya terkait dengan surat itu supaya mereka tidak itu. Cuman lebih ke pemilihan itunya aja. Nanti kalau pas KKN itu kita kan ada survei 1 minggu ya, sekitar 1 minggu. Tapi kelompokku kebetulan waktu itu pengertian, jadi kita pakai 2 minggu untuk survei. Itu kita cari tahu kelompok-kelompok apa yang sekiranya cocok gitu. Makanya kalau aku mau bikin esai wisata, bikin folklore, itu biasa cocoknya ke anak-anak ya. Kita cari tahu perkumpulan anak-anak yang di situ cocok apa enggak kayak gitu. Terus pas branding desa wisata itu juga di satu kelompok. Jadi nggak harus satu desa itu kena prokernya, nggak harus. Tapi cari kelompok yang benar-benar bisa menerima aja kayak gitu. Tapi proker-prokernya sendiri berdampak ke masyarakatnya Mbak. Iya, Maksudnya apakah terlihat signifikan atau gimana gitu? oke. Nah, terkait dengan ini, sebenarnya tidak bisa dikatakan signifikan juga gitu. Karena kita di sana cuma 50 hari gitu ya. 2 bulan nggak genap gitu. Prokeran juga cuma 1 bulan paling ya mau berdampak sebagaimana gitu. Apalagi ya itu sih krusial. Ribetnya KKN adalah di administrasinya. Sebenarnya kalau dikatakan berdampak ya sebenarnya saya rasa yang administrasi surat dinas itu cukup berdampak buat mereka gitu karena mereka jadi tahu gitu, surat dinasnya yang seperti apa. Terus yang folklore itu juga folklore kan sastra Indonesia banget ya kayak istilahnya dongeng cerita rakyat di mereka itu saya bikin publikasi tentang dongeng-dongeng yang ada di desa mereka lewat buku cerita anak kayak gitu. Itu cukup sih untuk menginventarisasi menginventarisasi itu kayak mengumpulkan cerita rakyat terus itu bisa dibaca oleh masyarakat luar gitu. Jadi mungkin dampaknya nggak langsung kerasa di mereka, tapi setidaknya untuk publikasi itu ada gitu. Terus terkait apakah program KKN berdampak? Nah ini aku juga mau curhat nih. Nah ribetnya UGM adalah seriusan ribetnya itu di administrasinya. Jadi kalian harus punya jam bantu. Otomatis kan kalian harus kerja sama teman-teman kalian yang laksanain proker. Sedangkan di desaku itu ada 14 anak. Jadi kayak kita harus membantuin 14 kali 5 proker minimal gitu. Dibayangin aja dengan hanya waktu 4 sampai 5 minggu. Jadi ya mau bikin proker yang seberdampak apa gitu. Karena untuk nyicil proker 1 hari aja ada 3 proker gitu. Jadi itu sih. Kalau buat Mbaknya sendiri gimana dampaknya? Apakah kayaknya bakal banyak positif negatifnya juga. Cuma kayak kata Mbak mungkin ini agak karena udah bersambat ya jadi sedikit tertebak. Soal dari Mbaknya sendiri gimana Mbak? Maksudnya jadi KKN kemarin ini dengan proker yang begitu banyaknya masih harus karena ada proker pokok sama pembantu ya.
udah ngerjain Mm-mm. proker sendiri masih harus bantuin. Terus itu dampaknya buat banyak tuh sendiri gimana gitu loh ya, baik itu dalam artian positif ataupun negatif ya Mbak gitu. Oke. Dampaknya kena mental ya pastinya itu yang pertama gitu. Bercanda guys. Yang pertama sisi positifnya memang bisa langsung menerapkan apa yang aku pelajarin di kuliah sih gitu. Jadi kalau di kuliah tuh aku selalu bertanya kayak buat apa aku mempelajari hal-hal tidak penting ini gitu. Dan ternyata pas di sana gitu kepake juga kayak surat revisi surat terus habis itu bikin cerita rakyat itu sih yang paling aku nggak nyangka karena dulu kayak ngapain aku harus belajar mantra-mantra dongeng-dongeng yang tidak penting ini gitu. Ya, ternyata pas di sana sangat amat berguna kayak gitu itu eh, lebih menghargai apa yang sekarang ku pelajari aja sih untuk diriku pribadi terus terkait dengan prokernya ya itu tadi melatih gimana caranya menyesuaikan diri di masyarakat itu ya di luar konteks akademik. Kalau tadi kan akademik, kalau ini di luar konteks akademik menyesuaikan diri sama masyarakat. Karena banyak sekali konflik antar masyarakat gitu. Konflik kepentingan di desa itu lebih keras daripada konflik kepentingan di kota maupun di provinsi gitu. Jadi harus pandai-pandai menentukan kayak oh kita cukup sampai di sini aja, kita cukup sampai di sini, kita mau ikut sampai di sini kayak gitu. Nggak bisa yang semua ajakan diikutin gitu sih. Itu terus untuk sisi negatifnya, sebenarnya yang bikin sisi negatifnya KKN itu cuman administrasinya, guys. Sisanya udah sangat amat baik. Karena di tempatku itu tidak ada sinyal, kebetulan tidak ada sinyal. Jadi kalau misalkan mau garap aja sih, itu yang bikin ribet sih sebenarnya. Udah. Mungkin kalau dari kita itu sih Mbak, sama ada satu lagi dan ini mungkin sangat akademik ya, mohon maaf pertanyaannya itu kayak apa aja nilai keogeman yang termuat dalam KKN yang Mbak lakuin kemarin. Nah, kan kalau nilai keogeman kan ada ini ya, nilai keilmuan, Mm. universal, objektivitas, kebebasan, dan penghargaan terhadap kenyataan dan kebenaran. Nah, itu apakah termuat dalam KKN itu sendiri menurut Mbak? Dan termuat itu maksudnya gimana sih, hubungannya itu kayak gimana gitu? Oke, oke. Sebentar ya. Ini aku harus cari dulu nilai ke-UGM itu apa aja. Karena aku juga nggak hafal gitu. Nilai-nilai ke-UGM. Oh, kejujuran, disiplin. Apa sih ini? Yang ini loh Mbak, nilai keilmuan. Kalau keilmuan kan tadi udah sempat dijelasin ya, kayak Heeh. karena Mbaknya mungkin merasa di kelas nih, ini buat apa, terus tiba-tiba pas KKN baru ngerasa, oh ternyata kepake. Mungkin itu di keilmuannya. Terus kalau untuk universalnya, terus objektivitas, yang lain-lain gitu gimana Mbak? Apakah Bentar sudah aku. ketemu nilai UGM-nya? Kalau enggak, aku nanti ini kirimin sih ke WhatsApp. Boleh, boleh dikirimin dulu coba sebentar. Dia sangat tidak mencerminkan mahasiswa UGM kayak gini nih. Ini aja juga pakai contekan sih, Mbak. Hmm, oke, oke. Oke, betul guys, informasi aja sebenarnya ini juga ada di di nanti pra KKN itu sebelum KKN penerjunan itu biasanya ada pembekalan. Nah, nilai-nilai ini juga sebenarnya ada gitu. Cuman aku nggak hafal di eh, ya kalau ditanya nggak tahu teman sih. Tapi kalau apakah KKN itu eh, memuat nilai-nilai ini? Iya, memuat jawabannya. Dan kalian nanti akan punya satu sesi di akhir. Aku lupa nama sesinya apa ya. Kalian mengisi suatu form gitu dari Bapak, Bapak kan, dari pembimbing, dari DP, DPK, DPM, apa? DPL, dari DPL. Dari Ya. DPL. Tentang seberapa nilai-nilai yang ini, nilai-nilai keilmuannya ini, sama nilai Pancasilanya ini yang kalian rasakan gitu di desanya. Itu ada gitu. Di terkait dengan universalis, objektalis, kebebasan, penghargaan dan terhadap kenyataan dan kebenaran ini
nilai keilmuan ini benar-benar akan terasa di KKN gitu. Itu tidak bisa dijelaskan secara gamblang, tapi nanti kalian pasti akan merasakan satu saat kalau KKN gitu. Mana objektif itu sangat amat perlu guys itu sih. Gak bisa ya benar-benar subjektif aja. Misalnya nih ya, kita kan di KKN ber-14 ya. Kalau kita mau menyusun program kerja, pasti ada program kerja yang em, harus dilakukan bersama. Kayak program kerja apa ya, kolaboratif atau interdisipliner gitu namanya. Nah, di sini kita benar-benar harus objektif nih. Ini masyarakat butuhnya apa, bisanya apa. Nanti kita bikin program ini di mana. Itu nggak bisa yang kayak kita nyusun program sendiri aja gitu, subjektif benar-benar yang yaudah. Menurut pandanganku sih gini ya, menurut pandanganku sih gini ya, nggak bisa kayak gitu. Tapi benar-benar harus objektif sesuai dengan yang ada di lapangan. Terus menghargai kenyataan dan kebenaran itu. Ya, yang sekarang suka-suka denial, di sana tidak bisa denial gitu ini ya. Gitu lah, memang apa adanya. Intinya kalau pas di KKN itu benar-benar hidup apa adanya gitu, apa adanya aja. Terus kalau nilai Pancasila saya rasa sudah tidak bisa di itu ya, udah nggak bisa di breakdown lagi. Kalau nilai-nilai Pancasila ini of course ada, bahkan kita di kampus juga ada gitu. Tapi yang paling dirasakan itu pasti yang kerakyatan gitu, sama kemanusiaan. Kadang aku suka mempertanyakan nilai-nilai keadilan, cuman kayak ya itu yang bikin sebenarnya nggak ada sebenarnya ya kita sendiri gitu. Nah, apa-apa. Jadi terkait dengan KKN, apakah itu meliputi? Jawabannya meliputi, tapi tidak bisa dijelaskan secara gamblang gimana. Ini Oke, ngarang aja mungkin berarti kalau dijawabnya. yang nanti kita sama-sama Ngarang. mungkin. Iya. Kalau dari aku udah sih, kalau dari teman-teman ada yang mau nambahin bertanya mumpung masih bertemu dengan Mbak Kurnia. Dari Jojo, dari Lia, apakah ada yang mau ditanya lagi? Iya, iya, iya. Aman, aman. Oke, mungkin kalau dari kita udah sih Mbak, cukup sekian aja Oke, dan makasih banget udah mau meluangkan waktunya setengah jam yang sangat berharga ini. aman. Aman kok semester 7 tuh pengangguran kok, santai aja. Oh iya, katanya magang Mbak. Iya, magang. Semangat Magangnya di magangnya. mana, Mbak? Aku magang di dua tempat, tapi kebetulan dua-duanya offline, dua-duanya online, jadi kayak bisa disambi gitu di rumah. Hmm. Semangat, Ya, Os. semangat juga Mbak. Oke, Mbak mungkin udah itu aja. Karena tadi kita awali tidak dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa kali ya. Boleh, boleh. Boleh. Sebenarnya makasih sama Mbak Kurnia, makasih juga buat Jojo sama Lia udah udah meluangkan waktu di sore ini. Semoga kita berdoa dulu ya ke teman-teman, berdoa mulai. Cukupin, makasih banget Mbak. Ini serius aku nggak akan berhenti berterima kasih, kayak sangat mau Apa? untuk direpotkan. Kayak karena udah Tidak. selesai, kita udah tutup aja sih Mbak. Kalau mau melanjutkan kegiatan nggak apa-apa, dan semangat juga ya Mbak, kayak magang di dua tempatan, terbantai di dua tempat seperti itu. Iya. Skripsi juga ya, semangat. Iya, makasih ya. Semangat. Ya, Makasih banyak, Mbak. Semangat magangnya. Iya. Makasih, aku keluar ya. Iya, ya. silakan. Eh, tak record kan Ju? Di record kan Ju? Oh, oh. Soalnya kayak nggak ada tandanya di record gitu loh. Kalian ngapain, Mbak?